Jadi ini merupakan program dari DPD PPNI Kota Denpasar yang mana nantinya kita akan mengundang rekan-rekan perawat yang dalam hal ini kita akan melakukan sharing bersama dengan perawat yang atau rekan perawat kita yang pernah terkonfirmasi COVID-19. Oke, kita sapa saja langsung. Selamat sore. Selamat sore. Baik, kita kedatangan tamu yang luar biasa di sini ya, terlihat sangat ganteng, muda dan bersahaja sekali. Terima Sebelumnya kasih. boleh perkenalkan diri dulu dengan siapa? Baik, nama saya Ika Derendra Nugraha, Oh, usia 26 tahun. 26 tahun ya, tampaknya Iya. sudah 20 tahun ya. Nesrendra. Terima- Oke, kita sapa dengan Nesrendra. Nesrendra saat ini bertugas di ruangan apa? Atau di rumah sakit atau di instansi kesehatan mana mungkin saat ini bekerja? Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit rujukan COVID di RSUP Sanglah Denpasar. Iya. Baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sudah mau datang bersama di sini untuk sharing-sharing pengalamannya. Jadi sebelumnya benar ya sudah pernah terkonfirmasi COVID-19. Ya, benar saya pernah dan terkonfirmasi COVID-19 dan sampai dirawat di salah satu rumah sakit rujukan. Kalau boleh diceritakan bagaimana awalnya sampai Nesrendra tahu bahwa akhirnya positif. Oh, saya saat bekerja sudah mengalami kondisi yang tidak baik. Tadi menunjukkan Ada keluhan ya. keluhan ya. Terus itu kebetulan saya tinggalnya di hotel karena merawat pasien COVID diberikan fasilitas hotel oleh pemerintah. Nah, saat tidur malam itu saya menggigil, tiba-tiba menggigil. Terus setelah menggigil saya demam. Keesokan harinya saya masih demam. Kemudian saya menelpon pihak rumah sakit atau biasanya untuk keselamatan kerja K3RS. Dari K3RS menyuruh saya untuk swab. Kemudian saya langsung ke rumah sakit swab. Selanjutnya besoknya saya dikonfirmasi atau ditelepon oleh petugas rumah sakit atau K3RS bahwa saya positif COVID-19 terkonfirmasi. Nah, pada yang saat saya ditelepon itu, saya memang lagi dalam keadaan demam, batuk, dan hidung mampet. Nah, seperti itu. Terus saya disuruh langsung menuju rumah sakit untuk diisolasi dan menjalani Menuju rawat rumah inap. sakit itu artinya datang sendiri atau Iya, dijemput iya. sama teman? Karena posisi saya di hotel, saya ditanyain mau datang sendiri ke sini apa mau dijemput ambulan. Oh ya, saya ke sana sendiri aja Masih karena kuat saya ya? masih Artinya dalam kondisi ya, yang sedang menggigil ya, dan panas itu badannya masih kuat ya, ya, bawa motor, bawa kendaraan sendiri ya. masih kuat karena ya rumah sakit sama hotelnya kira-kira jaraknya kurang lebih 1 kilo lah, nggak sangat jauh jauh, ya. nggak terlalu jauh. Jadinya langsung saya menuju ruang perawatan. Ya memang saat pertama mengetahui saya konfirmasi COVID-19, saya stres. Intinya stres karena kepikiran, bukan kepikiran terlalu ke sayanya, tapi keluarga dan orang-orang yang saya ajak kontak. Nah, saat itu saya benar-benar kaget. Sampai menangis gitu mungkin Enggak sih, perasaan atau enggak tidak sih, ya? tapi panik, kayak orang panik, benar-benar panik di kamar tuh benar-benar panik dan udah masuk ruangan, tapi baru saya datang masuk ke ruangan isolasi tersebut, semua petugas medis itu semangat gitu, jadinya Ada teman-teman ya, supportnya yang ya malah membuat lebih adalah haru ya, lebih haru ya. adalah saya, aduh mereka aja mensupport gitu loh. Nah sampai di ruangan tuh pertama saya tidak berani menelpon orang tua saya karena takut dia kaget nanti malah gimana. Saya menghubungi orang kakak kandung saya yang sudah menikah.
Nah, saya hubungi bahwa saya tuh positif COVID. Tolong ke rumah bicara baik-baik sama orang tua, jelasin, Saya yang dengar merinding. ya jelasin sama orang tua, biar nggak kaget, biar nggak khawatir karena saya nggak boleh dijenguk. Nah, tak bilang saya tidak apa, saya tidak kenapa, tidak ada keluhan kenapa. Padahal nyatanya saya memang ada keluhan. Keluhan. Tapi saya nggak mau bilang karena takut orang tua saya kepikiran karena mereka tidak boleh menjenguk sama sekali. Nah, kakak saya mensupport saya, terus tuh menceritakan ke rumah, mencari orang tua saya, keluarga besar saya, menceritakan sama keluarga saya karena saya tinggal keluarga besar. Terus tuh Pak D saya dicari, terus tuh ditelepon lah saya, terus tuh Tapi akhirnya mohon maaf, sebelumnya mungkin sudah pernah pulang. Karena Mas Renda tadi sebelum bilang tinggal di ya tinggal di hotel. hotel. Mungkin mulai bulan Maret ya? Itu sudah pada awal April. menyatakan April. Sejak April di Hotel, hotel. tapi kemudian saya enggak dapat pulang sama sekali. pulang Oh, sempat pulang berarti sebelum dinyatakan sebelumnya positif ya. dinyatakan positif saya sempat pulang tuh berdoa pas 2 hari sebelum dinyatakan saya positif tuh itu Rainan Tilem. Nah saya di rumah sempat Bulan apa itu yang kemarin pada saat bulan di Juni. Juni ya? Itu ada Rainan Tilem apa Kak Purnamo tuh Ya. pokoknya saya pulang sembahyang Banten seperti biasa, Balik lagi ke hotel. balik lagi ke hotel. Kalau saya pulang ke rumah tuh nggak lama-lama lah, paling cuma sembahyang gitu. Terus itu ditelepon sama orang tua, saya memberitahukan biar nggak mereka kaget besok ada petugas yang tracking. Saya beritahukan bahwa saya positif kemungkinan besok ada yang tracking ke sana agar nggak orang rumah kaget semua gitu, atau trackingnya kayak gimana biar nggak orang rumah eh, kaget gitu loh. Terus tuh eh, eh, setelah itu udah ditelepon keluarga semua mengerti dan sangat mensupport. Memang sih ibu yang lebih khawatir kenapa bapaknya agak cerewetan lah dikit. Terus itu dan sampai menangis lah di telepon jadinya jadi nggak enak. Terus itu saat di rumah sakit eh, saya ditelepon dari pihak puskesmas. Eh, Siapa aja diajak kontak tracking ya diwawancara lah bagi siapa. Terus itu saya minta pihak puskesmas agar kontak tracking tidak ke rumah. Tidak ke rumah berarti. Jadinya dia telepon aja nyuruh bahwa ini yang saya ajak kontak tracking ini. Oh iya, nanti saya akan hubungi berapa nomor teleponnya, kirimkan KTP-nya. Terus itu sudah dari pihak puskesmas tidak melakukan kontak tracking ke rumah agar tidak heboh di masyarakat. Tetapi orang tua saya dan keponakan saya satu, dia disuruh swab ke puskesmas. Artinya datang ya. Datang kita ke puskesmas untuk swab. Bukan petugasnya yang datang ke rumah berarti ya. Dari Tapi pada saat itu kondisi mungkin lingkungan sekitar atau tetangga sudah ada dengar-dengar nggak rumornya, ya info bahwa Nesrenda sudah COVID. pas saya dalam keadaan positif itu belum, besoknya setelah mereka swab yang kontak tracking adalah kronologis kan dari puskesmas sampai ke desa. Nah, kronologis tersebut yang tersebar di media sosial masyarakat desa. Itu sama saya kecewakan pada pihak oknum yang menyebarkan lah ya. Tapi saya tidak menyalahkan dari puskesmas atau mana, karena itu kan emang tugasnya dia memberikan ke desa karena untuk mengetahui Preventif juga. upaya pencegahan orang desa. Tapi ada beberapa oknum yang menyebarkan itu di media sosial sehingga keluarga saya dikucilkan. Malah keluarga yang mendapatkan Yang lebih mendapat mungkin bisa stigma itu. diceritakan bentuk stigma yang mungkin terberat atau terburuk yang diperlakukan oleh masyarakat sekitar yang diterima oleh keluarga. Ya. Saat saya dirawat, saya ditelepon lah sama adik saya, adik keponakan saya, terus kok gini sekali ya masyarakat, gitu dia bilang. Soalnya kan saya tinggal tuh dalam satu gang, dalam satu gang tersebut. Yang di stigma, yang kontak tracking itu hanya 3 orang, orang tua saya dan keponakan saya, itu aja 3 orang. Tetapi yang di stigma itu satu gang itu, bahkan
ada tetangga-tetangga saya yang kerja di salah satu perusahaan di desa, sampai di tempat kerja mereka disuruh pulang. Tapi disuruh pulangnya tidak tidak ketemu, pulang-pulang nggak gitu. Sudah Di dihubungi duluan ya. dihubungi dia, Ya nggak nggak usah datang dah kerja. kerja, udah sampai di tempat kerja nih, nggak usah dah kerja telepon, ya nggak usah dah kerja, tunggu hasil yang orang positif di sana, negatif di sana, baru boleh kerja. Dan yang digitukan bukan hanya satu orang, tapi sampai 4 orang yang dipulangkan. Tetangga-tetangga saya di sana tidak diizinkan kerja. Oke, Nah, itu mungkin bentuk dari sisi stigma atau negatif. Kalau dari sisi positif, mungkin ada nggak masyarakat sekitar yang oh, pada saat itu memberikan oh support? banyak sekali. Lebih banyak ya. Mm-mm. Yang memberikan support, mereka mereka menelpon saya, tetap semangat, tetap gini, tetap. Terus itu ada beberapa masyarakat yang eh, contohnya kayak Seketruno, menggalang dana seikhlasnya. Seketruno membantu keluarga saya yang isolasi mandiri, diberikan sembako lah, vitamin segala macam. Seketruno dari pihak desa adat seperti itu juga Sebenarnya peran memberikan desa support. juga ya, Perangkat kepala desa juga memberikan sumbangan. Terus itu beberapa orang walaupun bukan saudara ada yang memberi support, walaupun di media sosial secara telepon tetap semua memberikan support. Hampir setiap hari ada aja yang datang artinya. yang tidak takut datang ke rumah Tapi saya. artinya gangnya nggak ditutup berarti ya, karena ada beberapa tempat kalau saya lihat dari awal kalau ada yang mungkin yang warganya terkonfirmasi itu ditutup gangnya, dijaga sama pecalang, sama petugas desa. Kalau di sana pada saat Nasrendra dinyatakan positif tidak Tidak, sempat mau ditutup. Ada saat kan gang saya ada kayak lapangan gede gitu loh, garasi mobil. Di sana biasa dipakai aktivitas olahraga orang-orang rumah. Terus itu sempat diginiin kalau masih nggak bisa dibilangin orang-orang di sana masih keluar mau ditutup gang ini, digituin sama ada salah satu anggota gang, nggak sih, tetangga gang tuh ketua pecalang desanya, aparat desa. Tapi setelah saya mendengar seperti itu, ada ketua pecalang lah mendengar seperti itu, saya ditelepon sama adik saya, kita padahal dia nggak ikut kontak tracking gitu loh, tapi nggak dikasih keluar gang. Terus itu saya menghubungi bendesa adat yang kebetulan dia juga saudara saya, agar memberitahukan bahwa yang diisolasi mandiri itu hanya yang kontak tracking. Mengapa aktivitas gang ditutup? Akhirnya bendesa adat tuh mencari ketua pecalang tersebut. Ini mohon maaf Nasrenda, apakah yang pertama mungkin di desa ya yang dinyatakan positif dari warga desa? Sebelumnya ada yang positif. Oh sudah, berarti bukan Nasrendra yang pertama. Sebelumnya ada, tapi kan warga pendatang, warga asli memang di desa saya pertama kali. Baik, balik lagi mungkin ya. Tadi bahas tentang lingkungan rumah. Sekarang ini Nasrenda kan sebagai perawat. Orang sudah bilangnya sebagai pahlawan, kok bisa dibilang saat ini ya pahlawan kesehatan, garda terdepan. Nah, kalau di rumah sakit sendiri artinya selain tadi support yang sudah sangat baik dari teman-teman dan rekan-rekan perawat yang lainnya. Nah, mungkin sempat nggak Nasrenda berpikir kenapa akhirnya Nasrenda yang bisa positif dibandingkan sekian banyaknya teman-teman? Kira-kira ada nggak terpikirkan kenapa ya kok bisa saya, atau apa penyebabnya saya awalnya bisa akhirnya positif? Sempat saya berpikir kenapa saya positif itu. Karena kalau orang artinya gini, tahu kan, perawat pasti upaya preventifnya udah lebih ini dibandingkan masyarakat awam dengan APD-nya. Tapi kenapa sampai akhirnya positif, itu apa yang Nasrendra pikirkan? Mungkin saya juga nggak tahu ya dapatnya dari mana, apa itu. Ini hanya dugaan. Mungkin saya pas dinas malam itu memang ada keadaan yang emergensi atau code blue ya namanya. Nah itu saya sampai berjam-jam lah di dalam. Terus itu mungkin karena saya kelelahan. Artinya Nasrendra memang merawat pasien yang Iya, sudah positif ya, iya, di tempat kerjanya iya, ya. ada yang positif, ada yang pada saat itu memang kondisinya dalam stamina yang fit iya, atau memang sedang kurang baik? Saya sudah bilang, saya sempat memang udah nggak fit. Tetap bekerja, tapi saya kira sudah maksudnya dalam kondisi yang sakit itu sudah berarti sebelumnya memang sudah
Tapi mulai belum sampai parah sampai menggigil. Demam tuh belum, tapi cuma meriang meriang. sama Tetap nyeri, kerja nyeri, berarti pada saat tetap itu. kerja. Terus itu, nah itu dalam keadaan kodu itu sampai di dalam tuh sekitar 4 jam, 3 jam, 4 jam tuh. Nah mungkin saya sesek banget, jadinya eh, saya sempat memegang masker. Eh, Terus itu pas lepas APD itu mungkin saya cepat-cepat, terlalu cepat dan nggak mematuhi aturan ya mungkin Ya, Anda ya. menyadari ada kelalaian di Ada sana kelelayan gitu di ya. sana, mungkin saya Karena terpaparnya di selain sana. itu karena stamina juga Stamina saya yang utamanya kurang yang kurang fit fit, ya, tapi memaksakan tetap untuk memaksakan untuk bekerja ya. Oke, Mas Rena. Kemudian eh, tadi support dari teman-teman sudah. Sekarang kalau dukungan dari pihak lain mungkin yang Mas Rena rasa cukup menyentuh atau memberikan kesan yang sangat berharga, artinya setelah dinyatakan positif itu mungkin ada enggak dari pihak lainnya atau hal-hal lain atau apa yang bisa di apa namanya makna apa yang bisa Nasrenda dapatkan setelah terpapar ini atau konfirmasi positif COVID dukungan dari pihak lain selain tenaga kesehatan ya. eh, sangat banyak ya, yang sampai menyentuh itu benar-benar adalah tetangga, tetapi nggak, memang kita nggak saudara, tapi mereka perhatiannya benar-benar. Marah tahunya sejak itu ya Tahunya setelah sejak sakit itu ya. Apa benar-benar bentuknya maksudnya sampai membuat tersentuh begitu? ya, ya mereka intinya sampai ada ya yang kayak memberitahu masyarakat biar nggak panik, terlalu panik, Itu stigma berikan tadi. pokoknya, tapi emang melalui media sosial, tapi mereka selain melalui media sosial mereka juga datang ke rumah. Kebetulan orangnya itu public figure lah, dia termasuk artis penyanyi Oh, intinya ya. yang cukup dipercaya Iya, dan ya oleh seperti masyarakat itu. pendengar. Ya makanya saya, mereka yang intinya ada sih antara yang eh, perkumpulan orang yang, maksudnya di lingkungannya dia ada orang yang mengucilkan, tapi dia tidak terpengaruh gitu loh. Dia malah memberikan support dan Sebaliknya memberikan edukasi kepada ya. orang-orang bahwa ini bukan aib. Sorry. Iya. Ya. Kemudian kalau boleh tahu kemarin dirawat di rumah sakitnya berapa lama waktu itu sebagai Oh saya hanya dirawat 7 hari ya, iya. terbilang sebenarnya tidak begitu lama. Mungkin boleh sharing sama teman-teman di sini apa kiat atau upayanya yang Nasrin lakukan selama dirawat sehingga akhirnya bisa survive atau cepat gitu pulihnya. Intinya yang pertama itu jangan stres. Itu Artinya aja. sudah pada saat dirawat mulai bisa Oh, tenang ya pada awal. saat pada saat saya tahu tuh memang saya benar-benar stres di hotel. Terus itu sampai di rumah sakit melihat saya disemangati, kok semangat-semangat. Udah mulai tenangan, terus itu saya menghubungi teman saya yang pernah terkonfirmasi, bagaimana sih, gimana caranya biar cepat negatif gitu. Terus itu akhirnya saya merasa sedikit tenangan. Kemudian pada saat itu ada beberapa rekan kerja eh, yang bisa menangani saya biar tidak stres, melalui saya disuruh meditasi seperti itu. Meditasi. Ya pokoknya meditasi itu. Terus itu setelah meditasi itu saya merasa lebih tenangan. Nah setelah itu selain itu uh, jaga personal hygiene. Terus itu kumur-kumur dengan air garam, saya disuruh Dengan air kumur air garam. garam sebelum swab saat bangun pagi. Pokoknya kumur Artinya air setiap garam. hari rutin kayak gosok gigi Rutin. berarti ya. Iya, saya kumur-kumur air garam rutin dan cuci hidung, irigasi hidung dengan NaCl. NaCl 0,9% itu. Jadi tetap ya Terus hygiene. itu Waktu itu dirawatnya satu ruangan berberapa? enggak, kebetulan saya dapat ruangan sendiri. Oh sendiri, Iya, tapi ada yang pasien lain ya yang rawat gabung artinya ya dirawat ada jadi yang lebih rawat dari satu gabung ya. ya. Kebetulan saya dapat ruangnya sendiri. Jadinya saya tidak ada interaksi dengan pasien yang lain. Oke.
kalau pada saat dirawat nih gambaran orang atau masyarakat umum itu kan mikirnya, aduh nggak boleh dijenguk sama sekali kan, apalagi keluarga emang nggak boleh datang. Terus petugas kesehatan itu juga sepertinya nggak akan sering-sering banget nih jenguk ya pasiennya tuh masuk ke ruangan, benar nggak sih? Atau bahkan mungkin ada yang sama sekali dalam satu shift jaga itu mungkin Mas Rendra nggak didatengin tuh sama Oh petugas tidak, kesehatan. itu sangat tidak benar itu. Karena setiap shift itu pasti ada yang datang memeriksa kita, baik dokter maupun perawat sendiri. Perawat biasanya sekali shift masuk, shift pagi itu masuk sekali, tapi mereka bergantian. Misalnya dari jam 8, jam 9 tuh mereka udah masuk nih, sampai jam 10. Ntar jam 12 tuh ada lagi yang masuk memeriksa kita, TP, membantu keperluan kita segala macam. Dari ya pokoknya dari kebersihan kita sampai memeriksa obat, memberikan obat dan segala macam lah diperiksa. Dan juga dokter tuh setiap hari ada masuk. Oke, berarti sangat tidak benar ya kalau sebenarnya Iya. perawat atau tenaga kesehatan itu tidak care Itu dengan pun pasien. saya dengan kondisi stabil lah. Apalagi kalau pasien yang benar-benar tidak stabil, intensif itu bisa full mereka di dalam. Seperti itu. Tapi giliran. Ya. Baik, mungkin sudah sangat banyak tadi ya, sudah cerita dan sharing pengalaman dari Nas Rendra selama dinyatakan positif, dan mungkin terakhir Nas Rendra sekarang sudah negatif ya, hasil swab terakhir ya. Mungkin apa pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman atau masyarakat semuanya agar artinya tadi mungkin stigma yang lebih dominan ya yang dihadapi. Mungkin apa pesan dari Nas Rendra agar nantinya tidak terulang lagi kondisi seperti itu, dan bahkan ya pasti kita juga semua berharap ya agar tidak nambah terus kasusnya, tapi pada kenyataannya sekarang masih sangat meningkat ya. Nah, pertama pesan saya terhadap masyarakat nih, tolong hindari narasi negatif terhadap COVID ini sendiri, karena kita tidak tahu siapa saja yang akan terkena virus tersebut. COVID ini tidak memandang harta, tidak memandang orang, tidak memandang pekerjaan, siapapun bisa kena. Dan ini bukan aib. Nah, misalnya kalau orang yang sudah menderita atau terkonfirmasi COVID ini secara fisik sudah terserang terhadap penyakit. Belum lagi secara psikis mereka kepikiran akan keluarga yang diajak kontak. Janganlah dibebani lagi dengan stigma yang membuat mental mereka menjadi terserang. Kita tahu penyembuhan COVID ini intinya belum ada obatnya lah. Setidaknya kita bisa dengan imun yang lebih bagus, menjaga daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh tersebut kita dapatkan melalui kondisi yang baik dan tidak stres. Bila kita sebagai masyarakat sudah menstigma atau memberikan pandangan negatif terhadap orang yang terinfeksi COVID tersebut, mereka akan menjadi lebih stres dalam menghadapi musibah. Intinya, udah jatuh tertimpa tangga lagi lah. Bagaimana jika Anda yang terkena terinfeksi COVID itu sendiri? Anda tidak mau kan Anda dipandang sebagai pembawa aib di dalam masyarakat yang menginfeksi, yang menularkan masyarakat, yang menularkan atau menyebarkan virus ke masyarakat, kan tidak mau. Nah, tolong sekali lagi kepada masyarakat agar memberikan support, memberikan dukungan, walaupun tidak dalam bentuk materi, setidaknya Anda bisa memberikan dukungan mental kepada penderita COVID itu sendiri dan kepada keluarga mereka itu. Karena dengan adanya dukungan mental, mereka akan menjadi lebih semangat terhadap dan dalam melewati berbagai cobaan atau musibah yang dialami seperti ini. Itu aja sih inti untuk masyarakat. Untuk masyarakat ya. Sekarang kalau dari sisi tenaga kesehatannya mungkin terakhir ya, Nah, Mas Rendra, sebagai
berjuang Iya. baik sebagai pasien ataupun perawat atau tenaga kesehatan yang sedang merawat pasien, mungkin apa pesannya? Mungkin sekarang masih banyak sekali mungkin yang sangat cemas ya, sama Iya. seperti kondisinya Nurse Renda pada saat awalnya kena COVID itu. Mungkin apa yang bisa disampaikan? Untuk tenaga kesehatan yang sekarang berjuang dalam merawat COVID, saya berterima kasih banyak karena tetap berjuang di samping pasien walau pasien itu tidak dalam dukungan keluarga. Tapi pesan dari saya untuk berhati-hati untuk khususnya perawat COVID saat membuka APD ataupun melepas APD, benar-benar patuhi SPO pelepasan APD agar tidak terpapar oleh COVID itu sendiri. Dan sekali lagi, jika merasa kondisi imun Anda tidak baik, sebaiknya Anda istirahat, jangan dulu bekerja. Itu untuk tenaga medis yang merawat COVID. Dan tetap semangat, walaupun sekarang komplain masyarakat terhadap tenaga medis di ruang isolasi sangat tinggi, benar-benar hati-hati mengedukasi masyarakat atau pasien tersebut. Karena banyak mungkin ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur medis membuat mereka mencurigai kita, mungkin membahayakan mereka seperti itu. Nah, untuk tenaga medis yang sedang berjuang dalam yang intinya tenaga medis yang berjuang sekarang sedang dirawat dengan terinfeksi COVID, tetap semangat, jangan stres, rajin cuci tangan, Happy ya, happy, harusnya ya, happy. kalau bisa cuci hidung rajin, dan intinya tetap happy ya, karena itu aja yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Mas Ya. Rendra atas sharing-sharingnya. Jadi sangat banyak tadi yang sudah disampaikan untuk masyarakat maupun rekan-rekan perawat yang saat ini tengah berjuang. Itu juga kami ucapkan tetap semangat untuk Mas Rendra ya. Ya. Dan saya mungkin mewakili masyarakat dan rekan-rekan sejawat yang tidak secara langsung mungkin terjun menghadapi pasien COVID, mengucapkan terima kasih banyak atas perjuangannya membawa nama perawat Indonesia khususnya ya ke taraf yang lebih baik lagi, artinya berjuang demi kemajuan dan demikian tadi perbincangan kita atau sharing pengalaman kita dengan Nurse Rendra tentang pengalamannya saat dinyatakan positif COVID. Mudah-mudahan kita semua bisa